Ya. Itu seperti itu. Nah, kalau kita ngomongin antara tadi rezeki, pati, sama jodoh itu di tangan Tuhan. Tapi di dalam kehidupan ini kita kan ada yang namanya pilihan. Bahkan iblis pun dulu memilih dia nggak sujud dengan Adam. Tapi Tuhan sendiri dengan baiknya dia ngasih pilihan. Kita dikasih pilihan untuk memilih. Jadi apakah kita ingin sukses atau kebahagiaan, kita ingin bahagia, itu kita memilih atau gimana konsepnya ya berarti? Dalam konsep hidup itu pilihan, saya kira saya juga tidak kurang, atau saya juga kurang begitu memahami atau kurang percaya, Mas. Karena pada kenyataannya jodoh pati rezeki itu bukan saklek berarti kita itu sudah ditetapkan seperti itu, tidak. Oh, Tetapi oke. memungkinkan bahwa itu sebuah potensi, apa seperti apa yang saya katakan tadi, potensi harmonisasi atau keselarasan. Jadi saat jodoh pati rezeki itu sudah ditetapkan oleh Tuhan, maka memungkinkan itu merujuk pada potensi segala sesuatu yang cocok dengan kita, yang selaras dengan kita. Bukan berarti kita diberi pilihan terus lalu kita mengandalkan akal dan pikiran untuk effort dan sebagainya. Banyak orang yang paham bahwa, atau banyak orang percaya bahwa hidup itu pilihan dan dia memilih jalur untuk sukses, lalu dia berjuang keras mati-matian. Betul, betul. Ada yang sukses? Ya, Ada yang tidak sukses? banyak. Ada, kan begitu. Lalu ketika dia memilih sukses terus tidak menemui kesuksesan seperti apa yang dia inginkan, apakah di situ berlaku bahwa hidup itu pilihan? Kan tidak. Mau hidup itu dipakai pilihan atau tidak, kemungkinan hidup itu memang dua, Mas. Ada, tidak ada, sukses, tidak sukses. Jadi hidup itu merujuk pada dualisme kehidupan, kan seperti itu. Iya, betul. Kita memilih sukses, kita belajar banyak metode tentang kesuksesan. Akhirnya kita benar-benar action dan benar-benar effort di situ. Semua sumber daya kita sudah berdayakan. Ada yang tidak sukses? Ada. Ada yang sukses? Ada, kan seperti itu. Hidup itu seperti, hidup itu peluang. Mau disadari tidak disadari, terkait dengan apa yang Anda katakan tentang bahkan iblis sendiri memilih, itu saya tidak paham di situ, dan itu mungkin bisa jadi itu hanya dongeng. Tapi pada kenyataannya orang Jawa itu mengatakan jodoh mati rezeki yang tangan Gusti. Contoh seperti ini. Kalau kematian itu mutlak di tangan Tuhan, tapi kalau kesehatan itu pilihan. Kita mungkin bisa memilih untuk mencoba hidup sehat, hidup baik, kita menjaga kesehatan, tidak melakukan hal-hal yang buruk, kita juga olahraga, asupan gizi sudah bagus. Memungkinkan itu kita hanya berupaya untuk mendapatkan kehidupan atau umur yang lebih panjang, kan seperti itu. Iya, betul. Tapi kita tidak tahu, tiba-tiba kita keluar rumah naik kendaraan keserempet mobil mati, kan berarti di situ apakah itu bisa kita upayakan, kan? Yang namanya maut itu kita tidak tahu, kan gitu. Sama seperti rezeki, jodoh pati rezeki yang tangannya Gusti. Ya kita berhak, atau bahkan kita mewajibkan boleh, tapi saya kira saya tidak ada yang mewajibkan. Kita berhak untuk hidup yang lebih baik dengan berbagai potensi sumber daya yang ada pada kita. Tetapi masalah takaran berapa banyaknya rezeki itu Tuhan. Maka kalau dalam beberapa ajaran agama juga mengatakan, salah satunya Islam itu, saat kita itu melakukan ikhtiar, melakukan effort, itu harus didasari dengan yang namanya iwadah, bahwa ini hanya sebagai jalan untuk membuka pintu anugerah dari Tuhan itu saja. Jadi untuk mencari ridho, untuk menempatkan semua keputusan dan hasil tertinggi dari keputusan Tuhan, kan seperti itu. Nah, kalau sudah seperti itu kan berarti selaras. Maka yang didapat saat dia itu tidak berhasil, misalnya orang bisnis ternak ayam, terus tiba-tiba terserang virus, ayamnya mati semua. Ya dia sadar kalau apa yang dia upayakan itu hanya sebagai ibadah. Sementara ternyata Tuhan memberikan hasil seperti ini, ya dia sadar-sadarnya. Beda dengan konsep bahwa Anda memahami kita itu punya pilihan, dan saya memilih untuk beternak ayam. Ya setelah Anda menguasai ilmunya terus ayamnya mati semua, Anda stres. Betul. Itu harus dipahami sebagai sesuatu yang utuh. Jadi maka termasuk potensi menemukan diri kita dan versi yang terbaik dan otentik itu adalah kita akan mengambil langkah-langkah bijak di dalam keselarasannya dengan Tuhan. Kita akan memahami bagaimana cara Tuhan bekerja untuk manusianya. Dari situlah memungkinkan potensi kita lebih selaras. Kalau lebih selaras, mau nanti hasilnya gagal atau berhasil, kita tidak pernah mempermasalahkan, karena kita menjadi
diri yang berpotensi menjadi pengamat atas apa yang kita lakukan itu sendiri, kan seperti itu. Oke. Nah, jadi menurut Kang Jati, ini kan di dalam dunia sekarang ini ada pro kontra, yaitu dua konsep. Satu, konsep yang pertama adalah wis mulailah dulu, ya kan? Wis pokok lakoni dhisik, ya kan? Hasil pikir keri. Atau satu konsep sisi bahwa kita mau mulai sesuatu kita harus tahu resikonya, tahu batasannya, tahu kelemahan kita, dan kalau orang ngomong bisa SWOT, ya kan? Kayak gitu. Nah, apakah dua konsep ini memang benar adanya atau bagaimana? Bisa jadi benar, bisa jadi tidak. Maka dengan konsep mengetahui diri, dengan konsep menemukan jati diri, itu memungkinkan kita lebih tahu tentang apa itu resiko, tentang apa itu peluang, kan seperti itu. Contoh, saat kita itu tahu bahwa berdasarkan apa yang kita rasakan dan juga berdasarkan metode yang kita pakai untuk mengenali jati diri, misalnya dengan life path atau dengan metrik, kan seperti itu, memungkinkan ternyata benar, memang bakat saya itu adalah seorang seni. Karena saya menyukai seni, saya merasa menikmati seni dan sebagainya. Akhirnya dia mengambil peluang potensi di bidang seni, dan akhirnya dia akan lebih bisa meminimalisir yang namanya risiko. Iya, betul. Karena saya menjalani ini dari hati, dengan kesenangan yang saya rasakan, bahagia dan sebagainya. Proses itulah yang akan lebih memudahkan kita untuk mencapai apa yang kita inginkan. Sementara kalau kita tidak menyadari tentang hal-hal semacam itu, bisa jadi kita melihat dari standar keberhasilan orang lain. Saya ingin mencoba peruntungan, itu teman saya usaha, misalnya dia usaha rental mobil dan berhasil, Pak. Saya kelihatannya suka. Nah, suka itu harus kita analisa. Suka dalam artian kita itu tertarik berdasarkan nafsu, atau memang benar-benar kita merasakan energinya bahwa itu sesuatu yang relate dengan diri saya, kan seperti itu. Betul. Mengetahui diri berpotensi kita mengenali kecenderungan apa yang menjadi kesukaan kita, kan seperti itu. Akhirnya dia benar-benar nimbrung atau ikut usaha dalam rental mobil. Peluangnya juga memungkinkan ada berhasil dan ada tidak, sama saja. Tetapi saat Anda itu tahu bahwa itu bukan sesuatu yang real bagi Anda, paling yang ada kecemasan, kekhawatiran. Wah, ini mobil saya sudah lepas 2, ini seharusnya tanggal ini sudah ada setoran, kenapa belum disetor, kan seperti itu. Iya, betul. Pasti yang ada hanya kekhawatiran, kecemasan, kan seperti itu. Beda lagi kalau memang itu sudah sesuai dengan jalur diri, memungkinkan apapun yang terjadi, ya sudah, kita santai-santai saja dan kita yakin berhasil. Saya paham, saya bisa merasakan teman saya ini juga amanah juga, kan seperti itu. Terlepas dari itu, jangan lupa potensi yang ada pada kehidupan itu tetap mengandung unsur dualisme. Teman yang sudah seakrab bahkan lebih dari keluarga pun waktu bisa juga berkhianat, kan seperti itu. Maka kesadaran itu juga merujuk pada potensi-potensi tentang kekhawatiran, potensi-potensi tentang resiko, potensi-potensi tentang peluang. Nah, kebijaksanaan kita lah yang akan menuntun kita untuk mengambil, kita mau mengambil resiko atau mengambil peluang. Kalau kita mengambil peluang tentu ada resiko. Kalau kita mengambil resiko juga di situ ada peluang. Ada peluang juga. Jadi, hidup itu sebetulnya sama, Mas. Apapun itu kita merujuk pada dualisme kehidupan itu pasti sama. Nah, menarik. Karena di sini yang belum kita bahas adalah kenyamanan. Di dalam kenyamanan atau comfort zone, zona nyaman ini, selalu terdapat nantinya penyesalan karena kita sudah terlalu nyaman. Dan sedangkan seiring berjalannya waktu, dunia ini berubah begitu cepat, apalagi dunia sekarang, canggihnya teknologi sekarang. Kalau kita sedang atau senang berada di zona nyaman, kita akan menyesal di kemudian hari. Atau tetap kita, wes aku penakku ngene kok, kehidupanku enakku gini kok, orang lain mau apa terserah. Nah, ini pripun? Saya kira itu pasti alami, Mas. Dari pertama, naluri manusia itu pasti beradaptasi. Jadi manusia itu punya naluri untuk beradaptasi. Dia akan juga mengikuti perkembangan zaman terhadap apa yang menjadi bidang yang sudah ditemukan sebagai potensi yang dia senangi atau passionnya. Dia juga pasti akan berkembang dengan sendirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, potensi kehidupan manusia itu kan seperti apa yang kita katakan berulang-ulang tadi, bahwa potensinya adalah dualisme kehidupan. Gagal berhasil, enak tidak enak, enak tidak enak. Nah, kehidupan itu sendiri fluktuatif, Mas.
Mau kita berada pada zona senyaman apapun itu juga tidak akan bertahan. Pada akhirnya yang nyaman itu akan pasti berganti dengan yang tidak nyaman. Betul. Yang tidak nyaman itu pasti akan berganti lagi dengan yang nyaman. Yeah. Itu hukum alam, Mas. Jadi dualisme hukum alam. Jadi kita itu tidak bisa benar-benar menentukan kita selalu berada pada zona nyaman dan sebagainya. Nah, kalau orang itu sudah bisa jadi kalau orang itu wis selewah pikirnya, mungkin bisa jadi dia tidak memahami itu dan tidak beradaptasi. Tapi selama manusia itu saya kira kalau kita tuh masih waras, Mas. Kita membangun sebuah dinasti usaha. Kita pasti akan tahu perkembangan zaman ke depan bagaimana. Terus kita akan beradaptasi karena adaptasi itu adalah naluriah dari manusia itu sendiri. Dia akan pasti membaca peluang ke depan seperti ini. Orang sekarang saja para pelaku usaha dagang di pasar itu juga sudah menerapkan sistem online. Sayuran sekarang datang ke rumah, dikirim, dikemas, seperti itu. Pada akhirnya siapa yang terus merasa nyaman? Kan tidak merasa nyaman. Kalau masih konvensional sementara yang lainnya sudah berjalan pakai online, dia juga pasti akan berupaya. Bagaimana kok bisa seperti itu? Saya juga mau ikut kan seperti itu. Itu naluriah sekali. Jadi tidak ada katakanlah orang itu senang bertahan di zona nyaman. Karena kehidupan itu sendiri tidak menjanjikan kenyamanan. Yang ada adalah fluktuatif. Bahkan ada yang fluktuatifnya seperti roller coaster kan, jatuh bangun kan seperti itu. Kalau sadar seperti itu berarti wajib bagi kita untuk memahami bahwa kehidupan itu sebenarnya tinggal menjalani saja. Nah, hukum keseimbangan itu harus dipakai. Maka ini juga pesan buat teman-teman semua karena Kang Jati juga pelaku usaha. Hukum penyelarasan atau pentingnya memahami hukum keseimbangan itu sangat penting. Jadi kalau orang usaha ada kalanya kita itu usaha kita ramai, pendapatan kita besar bagus. Itu ya jangan sampai keinginannya yang diperbesar. Biasanya kalau orang dagang lagi sukses, lagi laris terus pengen macam-macam, rumahnya dibagusi, mobilnya diganti. Ya pada waktu sepi dia nangis kan seperti itu. Nah, hukum keseimbangan harus dipahami bahwa pada waktu Anda ramai harus menyadari bahwa suatu ketika pasti Anda mengalami yang namanya sepi. Atau pada waktu Anda di titik tertinggi pasti akan mengalami titik terendah. Dengan memahami hukum keseimbangan seperti itu, ya pas waktu ramai ya tabungannya yang diperbesar. Keinginannya yang tetap biasa-biasa saja atau dilebihkan sedikit tidak apa-apa, tetapi harus ada toleransi sehingga pada waktu ramai, pada waktu sepi dia juga akan merasakan hal yang sama. Lagi loh pas sepi. Tetapi kan backingnya atas tabungan yang sudah banyak itu membuat dia bisa tetap survive, bahkan bisa tetap settle kan seperti itu. Sang pemenangnya yang bertahan dia bisa mengetahui dualisme kehidupan ini. Betul, bisa mengetahui hukum keseimbangan itu tadi. Menarik. Tapi beda dengan manusia sekarang karena orientasi zaman di mana hedonisme itu menjadi kiblat manusia. Mereka kan mengejar sesuatu yang hanya tampak saja. Betul. Ekspektasi mereka terlalu berlebihan. Usia pas besar, ini kesempatan untuk validasi. Rumahnya diperbarui, mobilnya ganti yang baru. Pamer. Setelah mengetahui atau setelah berada dalam kondisi sebaliknya, usahanya sepi, akhirnya itu jatuh pasti. Dan itu kalau pas jatuh, terus orang larinya, ya memang ini ujian kan seperti itu. Sebenarnya Tuhan itu kan dia tidak pernah menguji manusia. Manusianya yang membuat segala sesuatu itu menjadi ujian kan seperti itu. Manusia sendiri